Oke, welcome back to Besti Channel. Ya, kembali lagi dengan Alex di sini. Jadi sekarang kebetulan Alex lagi ada flight nih dari Bandara Narita ke Denpasar, Bali. Jadi singkat saja, di video kali ini Alex akan ajak kalian untuk coba-coba nih masuk ke China. Kebetulan Alex ada transit di China nih. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi sama Alex nanti? Jadi Alex di sini nggak punya visa ya di paspor Alex untuk masuk ke China. Dan kira-kira apa ya yang terjadi dengan Alex di sana? Dan inilah yang terjadi. Jadi jangan skip video ini ya teman-teman. Jadi karena Alex ada flight ya, jadi jujur Alex saat ini pakai flight dari China Southern Airlines atau CZ ya. Jadi step yang pertama tentu saja ya teman-teman harus lihat papan informasinya agar teman-teman bisa tahu nih, wah check-in counter dari pesawat aku tuh ada di desk mana ya. Jadi pada intinya teman-teman tuh yang harus dilakukan ketika baru sampai airport adalah teman-teman harus cari papan informasi ini supaya teman-teman tahu ada di desk mana check-in counternya. Nah karena kebetulan flight Alex nggak ada di display tersebut, Alex langsung aja tanya nih ke staff bandaranya. Teman-teman tanya aja ke staff bandaranya ya. Misalnya teman-teman udah ada tiketnya nih, teman-teman tinggal tunjukin aja untuk pesawat ini tuh check-in desk-nya di mana ya. Soalnya tadi di display information-nya nggak ada, gituin aja. Nanti beliau pasti ngarahin kita harus ke mana ya teman-teman. Dan ternyata tempat check-in aku agak jauh dari sini ya teman-teman. Jadi diarahin sama staffnya langsung aja lurus terus ke kanan ya. Jadi aku langsung aja ke sana. Nah, jadi by the way sambil kita menuju ke desk check-in kita, sambil kita jalan-jalan ya. Jadi di sini juga aku akan ajak teman-teman untuk berkeliling di Bandara Narita ya tentunya, dan aku juga akan review China Southern Airlines ini. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat tuh display yang ada di kiri, itu logo dari pesawat yang akan Alex pakai ya. Jadi itu China Southern Airlines. Teman-teman langsung aja masuk ke tempat check-innya untuk nyerahin bagasi dan juga check-in ya teman-teman untuk dapat boarding pass. Oke, kita langsung aja ya. Nah, jadi yang perlu teman-teman siapkan di sini adalah tentunya koper teman-teman ya yang akan dititip di bagasi tercatatnya. Jangan lupa sebelum teman-teman kesini, alangkah baiknya cek dulu ya apakah barang teman-teman sudah aman ya. Misalnya baterai itu nggak boleh ya dibawa ke bagasi tercatat. Dan juga siapkan tiket dan paspor teman-teman ya. Ini dia proses check-in dari Alex ya. Di sini teman-teman cuma nyiapin paspor sama boarding pass saja. Nanti teman-teman serahin aja koper mana yang mau diserahin ke bagasi tercatat dan nanti akan ditimbang seperti ini ya teman-teman. Setelah itu teman-teman akan dapatkan boarding pass seperti aku ini ya teman-teman. Jadi ini ada 2 boarding pass dari Narita ke China dan dari China ke Denpasar. Nah kebetulan waktu transit aku di China itu bener-bener lama banget, 7 jam. Jadi aku mau eksperimen ya teman-teman. Jadi langsung aja kalau teman-teman udah dapat boarding pass, teman-teman langsung aja ke pintu keberangkatan ya teman-teman. Jadi yang ini. Jangan lupa teman-teman buka masker, kalau pakai topi juga dibuka, kacamata dibuka. Di sini teman-teman cuma scan wajah aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa siapkan boarding pass dari Narita ke China ya teman-teman, jangan sampai salah. Oke, kalau sudah kita langsung aja maju ya teman-teman. Dan di sini ada pengecekan barang ya teman-teman. Jadi kamera Alex harus mati. Teman-teman dicek barangnya di sini, barang entah itu tas, entah itu jaket, teman-teman harus buka semua. Dan setelah ngecek barang di depan ini ada imigrasi ya teman-teman. Jadi Alex nggak bisa buka video pada saat imigrasi. Jadi setelah teman-teman cek barang, teman-teman harus pergi ke imigrasi ya teman-teman. Jadi nanti turun di bawah ini ya. Nah kalau sudah ke imigrasi, kita langsung aja nih ke gate keberangkatan kita. Jadi setelah teman-teman melewati imigrasi ini tuh banyak banget, ada entah itu restoran, entah itu supermarket, itu banyak banget. Kebetulan Alex juga dapat gate 26 nih ya teman-teman, nggak terlalu jauh juga. Nah jadi ini dia, meskipun Alex pakai economy class, jadi Alex masih bisa antri bareng sama bisnis kelas nih teman-teman. Karena apa? Karena Alex ada
namanya itu miles teman-teman. Jadi pada saat teman-teman check-in tadi itu teman-teman tunjukin aja miles teman-teman. Jadi aku dapat priority antrian ya di sini. Aku benar-benar masuk paling awal ini teman-teman. Jadi seperti itu, kita langsung aja ya masuk ke pesawatnya ya teman-teman. Jadi ini dia teman-teman pesawatnya, ada beberapa pramugari. Teman-teman bilang aja nih hao, itu artinya halo ya. Teman-teman bisa lihat nih, Alex datang masuk pesawatnya paling awal banget nih, masih sepi banget meskipun Alex economy class. Tapi kalau teman-teman juga punya miles yang poinnya cukup banyak, teman-teman juga bisa dapat priority boarding ya teman-teman. Seperti yang Alex sekarang ini ya. Jadi ini dia penampakan dari economy kelasnya ya teman-teman. Jadi sayangnya ya nanti kita spill deh. Yang pasti Alex spill duluan nih, nggak ada entertainmentnya ya teman-teman, nggak ada monitornya ya. Sebelum itu Alex mau ke toiletnya dulu deh. Jadi tipe pesawatnya ini tuh Airbus A321 Neo ya teman-teman. Jadi kita coba nih toiletnya, benar-benar mirip banget sama pesawat domestik ya teman-teman. Ya ini dia toiletnya ya, bisa kita bilang ya namanya juga toilet pesawat, pasti kita tahu sih semua itu pasti sempit ya. Tapi bukan masalah sempitnya, tapi masalah kebersihannya dan baunya itu seperti apa. Kebetulan untuk pesawat ini bisa teman-teman lihat ya, untuk toiletnya tuh benar-benar bersih dan untuk baunya juga aman ya teman-teman, jadi wangi. Ini dia Alex udah duduk di seatnya ya teman-teman. Kebetulan Alex dapat seat yang 79 nih, yang Alex dapat yang window ya. Jadi seperti yang udah Alex bilang tadi, sayangnya nggak ada entertainment ya teman-teman, entertainment monitor itu nggak ada. Jadi langkah baiknya teman-teman siapkan dulu nih, misalnya teman-teman mau download film dulu dari jauh-jauh hari bisa banget. Untuk jarak kakinya masih oke lah, jadi patokan Alex kakinya itu sempit atau enggak, kakinya tuh masih bisa dilipat atau enggak. Jadi ini masih bisa dilipat dan juga ada chargernya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir baterai teman-teman habis. Meskipun charger yang aku dapat itu ada yang bermasalah ya teman-teman, jadi itu benar-benar bermasalah banget buat Alex ya. Dan ini dia ya Airbus A321 Neo. Jadi ini ada beberapa panduan safety ya teman-teman, teman-teman bisa baca juga di sini ya buku safety-nya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, ada clean bag juga, kalau teman-teman mau buang sampah bisa masukkan aja ke sana nanti ya. Jadi tadi itu untuk push backnya itu tepat waktu ya teman-teman, dan juga nggak ada delay ini pada saat pesawat udah di atas ya teman-teman. Nah jadi ini dia untuk mealnya, meal itu pasti dapat sih di sini teman-teman, dan mealnya itu benar-benar istimewa banget teman-teman. Dan kebetulan di sini aku pilih yang chicken ya teman-teman. Jadi ada dua pilihan sebenarnya, mau yang fish atau yang chicken. Nah Alex pilih yang chicken, oke ini dia yang chicken ya. Jadi di sini ada beberapa ya, ada roti juga, dan kita coba buka ya, ini benar-benar masih hangat banget. Karena ada beberapa maskapai nih yang makanannya itu udah benar-benar dingin banget. Tapi yang ini benar-benar masih hangat guys, jadi benar-benar enak banget. Ada disediakan sendok, garpu, juga ada pemotong makanannya juga ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Tisu juga disediakan ya teman-teman, ada sumpitnya juga, ada buah-buahan di sini ya. Jadi mealnya benar-benar cukup lengkap ya, meskipun nggak ada monitor entertainment teman-teman, jadi ini masih benar-benar oke banget. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini ada telur, ada beberapa makanan-makanan penutup. Yang Alex enak sih di sini ayam sama rotinya ya, benar-benar membantu banget untuk menunjang ya, biar teman-teman nggak lapar lah selama perjalanan ya. Dan juga mejanya bisa ditarik, bisa ditarik dan didorong ya. Ini teman-teman bisa adjust sendiri. Ini dia untuk penampakannya, benar-benar masih enak banget teman-teman. Ya,
bisa teman-teman lihat, pasti teman-teman ngiler nih di sini. Ini kita kulineran di atas awan ya teman-teman. Itu untuk benar-benar masih kental ya teman-teman. Dan juga untuk ayamnya itu nggak keras ya, benar-benar nyaman banget di mulut teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi ini dia waktu makanan Alex sudah habis, dan ini dia kita disediakan ice cream teman-teman. Ini benar-benar lengkap banget makanannya, seperti yang udah Alex bilang tadi. Kita dapat ayam, habis itu kita dapat hidangan minumannya, dan kita juga dapat es krim dessertnya teman-teman. Wah, benar-benar gila sih, ini benar-benar restoran di atas, bisa Alex bilang restoran di atas awan sih. Dan setelah ice cream kita juga disediakan bir teman-teman. Kita bisa minta dua nih. Kalau Alex di sini minta birnya China, dan juga Alex minta white wine teman-teman. Jadi wine putih ya. Wah, bener-bener gila sih. Kayak restoran beneran ya teman-teman. Dan juga rasa wine dan birnya itu bener-bener beda banget. Tapi bedanya itu bukan beda yang jelek ya, tapi ini bedanya itu beda bener-bener. Wah, surprise, bener-bener enak banget bir dan wine-nya teman-teman. Jadi di sini Alex juga bisa ngerasa, wah ternyata ini ya birnya China, dan ini ya birnya wine-nya China, seperti itu. Ini menunjukkan pukul 7:15 ya teman-teman, waktu setempat. Dan ini benar-benar agak beda ya teman-teman. Ini pertama kalinya Alex naik pesawat seperti ini, dan ini benar-benar turbulensinya itu parah banget teman-teman. Ini pertama kalinya Alex naik pesawat, dan pesawatnya itu agak goyang ke atas gitu ya teman-teman. Alex ngebayang nih kalau Alex nggak pakai sabuk mungkin kepentok nih kepala Alex di atas ya. Jadi hati-hati teman-teman, selalu pakai seat belt. Dan ini dia setelah sampai di China ya, ini aku di Guangzhou teman-teman. Jadi Alex berhasil mendarat dengan selamat di Guangzhou. Kebetulan ini Alex keluarnya paling akhir ya, jadi udah sepi teman-teman. Dan Alex udah mulai deg-degan nih, kira-kira apa sih yang terjadi pada saat Alex nyempil nih pingin masuk ke negara ini, pingin masuk ke Guangzhou ini ya teman-teman, tanpa punya visa di paspor Alex. Jadi kita langsung aja lihat apa sih kira-kira yang terjadi sama Alex ya. Jadi kita langsung aja ya teman-teman untuk menuju ke arrivalnya. Seperti biasa, ini kita setelah sampai ya, kita jalan keluar dari pesawat. Ini benar-benar sepi banget karena Alex keluar paling akhir ya. Jujur ini deg-degan banget buat Alex. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah teman-teman, misalnya sosial media yang teman-teman pakai di Indonesia itu benar-benar cukup banyak ya yang diblok di negara ini, khususnya seperti WhatsApp. Teman-teman nggak bisa buka WhatsApp ya di sini. Jadi WhatsApp nggak bisa dibuka, dan juga Google Map nggak bisa dibuka. Seperti Instagram, Facebook dan lain-lain itu diblok ya di sini, diblokir. Kalau teman-teman tetap ingin pakai aplikasi tersebut, teman-teman harus pakai VPN ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai VPN, teman-teman harus pakai aplikasi alternatif nih. Misalnya, teman-teman pakai aja seperti contohnya Google Map, itu penggantinya Baidu, aplikasi China. Dan juga di bandara ini teman-teman disediakan free wifi, cuman caranya itu teman-teman harus scan paspor teman-teman ya, seperti yang ada di display ini. Teman-teman masukkan paspor teman-teman, nanti akan keluar seperti ini ya. Teman-teman bisa print out juga biar nggak lupa ya. Ini teman-teman print out kertasnya, nanti tinggal masukkan aja passwordnya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa tetap terkoneksi wifi di sini. Dan juga istimewanya bandara di China ini adalah ada free mineral water ya teman-teman. Jadi kemarin aku juga transit di bandara Shanghai, itu juga ada yang seperti ini. Jadi ini benar-benar oke banget, cukup membantu ya, karena kita nggak perlu beli minum lagi. Lumayan lah untuk menghemat dompet ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman misalnya bawa botol minum, itu bisa dipenuhin di sini ya. Jadi step selanjutnya adalah kita langsung aja lurus terus ya, kita menuju ke arrivalnya. Jadi ini belok kanan ya teman-teman di depan. Jadi karena ini 7 jam, Alex nggak mungkin sih diam di bandara selama ini 7 jam ya. Nah ini dia,
Bisa teman-teman lihat, kalau teman-teman udah punya visa untuk masuk ke China, teman-teman bisa langsung aja lurus itu ke arrival exit. Kalau teman-teman mau visa on arrival ya, kalau teman-teman misalnya berkunjung ke China dalam waktu yang lama, teman-teman bisa belok kiri untuk ke visa on arrival. Jadi teman-teman bisa buat visa langsung di sana. Tapi kalau teman-teman cuman transit di bawah 24 jam, ya. Jadi itu bisa banget transit without visa. Dan juga kalau teman-teman mau transfer ke internasional, teman-teman bisa belok kanan juga. Jadi yang harus aku lakukan di sini adalah menuju ke transit without visa itu. Jadi ini dia counternya, temporary entry permit application. Jadi ini dia. Jadi aku jujur, apa sih yang terjadi di sini? Karena susahnya berkomunikasi dengan mereka juga teman-teman. Jadi setelah aku dapat antrian di counter ini, aku disuruh langsung ke arrival aja teman-teman dengan mengisi sebuah form. Jadi aku bakal liatin juga formnya. Nah jadi ini dia formnya ya teman-teman. Jadi petugas counter yang tadi itu nyuruh aku untuk ke form, untuk mengisi form ini dulu ya teman-teman. Jadi ini bisa didapat, ada banyak sekali kok form ini. Jadi awalnya aku disuruh isi form ini dan langsung menuju ke imigrasi ya teman-teman. Jadi wah bener-bener barbar banget sih. Aku nggak punya visa tapi kok bisa langsung disuruh ke imigrasi ya, kira-kira gimana ya teman-teman. Jadi karena Alex juga penasaran, ya udah sih Alex menyerahkan diri aja kalau emang Alex bermasalah di sini. Jadi Alex memberanikan diri ya. Jadi Alex tulis nih semua identitas Alex di kertas ini dan Alex langsung aja menuju ke imigrasi ya teman-teman. Jadi ini dia penampakannya pada saat Alex ngantri di imigrasi ya teman-teman. Wah ini bener-bener super gemeteran banget sih Alex di sini. Jadi Alex nggak berani ambil video juga di sini. Jadi Alex ambil cuplikan foto aja. Dan karena antreannya yang cukup panjang, Alex sih ngeliat orang-orang udah punya visa semua ya. Apalagi waktu ditanya di imigrasinya, wah pada anteng-anteng aja tuh masuk. Dan Alex juga mantau-mantau nih, wah siapa sih yang paspornya ada logo Garuda ya? Alex tanya satu-satu tuh. Jadi Alex di sana tanya ya teman-teman, Pak ini udah punya visa untuk masuk ke negara ini belum ya? Aku tanya satu-satu tuh ya. Dan mereka semua udah punya visa teman-teman. Alex kira-kira tanya sekitar 10 orang lebih deh teman-teman yang pemegang paspor Indonesia, dan mereka semua yang Alex tanya udah punya visa. Wah apa nggak makin deg-degan tuh Alex. Jadi singkat cerita, waktu Alex sudah giliran, wah ini benar-benar gemeteran semua badan sih. Jadi Alex diminta untuk memperlihatkan boarding pass, paspor, dan juga form yang udah Alex isi tadi. Dan ditanya lah sama petugas imigrasinya nih, kamu mau kemana? Kenapa kamu berani kesini tanpa punya visa gitu ya? Dan Alex pun jawab, oh tadi disuruh sama petugas yang ada di counter transit itu, tar gituin kan. Dan singkat cerita, petugas imigrasinya bilang ke Alex, mohon maaf, kamu belum diperbolehkan untuk masuk ke negara ini. Dan Alex juga disuruh untuk coba berkunjung lagi ke counter visa transit without visa itu lagi ya teman-teman. Wah di sini Alex rasa bener-bener wah, staff yang tadi nyuruh Alex kesini, staff di sini nyuruh Alex kesana lagi, yang mana bener ya kira-kira. Tapi oke lah, yang penting Alex nggak ada diapa-apain di sini. Jadi Alex lagi berkunjung ke staff counter yang tadi, jadi yang ini ya. Dan ini dia counter transit without visa-nya, ketemu sama bapak ini lagi. Jadi singkat cerita ya, kebetulan Alex ngantri lagi nih di counter ini, dan ternyata Alex disuruh isi form yang beda nih. Jadi ini dia formnya. Jadi teman-teman bisa isi form ini ya. Dan selanjutnya kalau teman-teman udah isi form tersebut, teman-teman bisa lagi untuk antri ke counter transit without visa-nya itu ya teman-teman. Nah ini dia. Kira-kira gimana nih yang terjadi di sini pada saat Alex sudah ngasih form? Jadi langsung saja, singkat saja, Alex di reject lagi di sini setelah Alex memperlihatkan form yang udah Alex isi. Jadi kenapa kira-kira? Jadi staffnya itu bilang ke Alex, no, you cannot enter my country because your transit time is not enough gitu. Wah padahal Alex punya waktu 7 jam nih. Tapi oke lah, jadi itu dia result
coba-coba Alex untuk masuk ke China ya teman-teman. Jadi ya udahlah, Alex masuk aja, langsung aja menuju ke transit counternya ya teman-teman. Jadi Alex langsung aja ke transit internasionalnya. Jadi ini dia, benar-benar udah wah parah banget sih, Alex udah dioper-oper ternyata nggak bisa. Kenapa dari awal dibilang nggak bisa ya teman-teman? Gimana nih kira-kira menurut teman-teman? Jadi ini dia untuk international transfernya, Alex langsung aja karena udah cukup lelah juga sih untuk ya bermain dengan form tersebut ya teman-teman. Jadi ini antriannya benar-benar panjang banget dan ada banyak sekali pengecekan ya teman-teman. Jadi di depan ini teman-teman dicek boarding passnya, di depannya lagi dicek, di depannya lagi dicek, benar-benar ngecek terus ya teman-teman. Makanya tuh antriannya sampai seramai ini karena sedetail itu mereka ngeceknya teman-teman. Jadi setelah pengecekan boarding pass ini teman-teman juga pastinya akan ada inspection lagi ya. Jadi pengecekan barang teman-teman untuk lighter atau korek tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah ini ya teman-teman. Jadi nggak boleh lighter ya teman-teman. Nah teman-teman di sini bisa lihat untuk boarding internasional itu naik ya teman-teman ke kiri, jadi naik eskalator, kita ikuti aja ya teman-teman. Ya karena Alex juga jujur udah capek di sini, udah lelah ya, jadi Alex langsung aja. Gila 1 jam, kok 1 jam sih? Gila nih 7 jam Alex di sini transit ya teman-teman, nggak ngapa-ngapain, mana ini malam. Untungnya sih ada beberapa shop yang masih buka ya. Jadi kebetulan di Bandara Guangzhou ini juga banyak banget ada display information seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya teman-teman, nggak usah khawatir tersesat. Jadi informasinya benar-benar lengkap banget meskipun Alex kesel nggak dikasih masuk ke negara ini ya teman-teman. Jadi ini dia teman-teman untuk situasi dari boarding untuk keberangkatan dari Bandara Guangzhou ini teman-teman. Ini bandaranya bener-bener besar, pakai banget teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakuin di sini ya. Kalau teman-teman misalnya transit dalam waktu yang lama seperti Alex, ini di luar dugaan sih. Jadi ada beberapa restoran, supermarket, bahkan tempat oleh-oleh yang bisa teman-teman kunjungin di sini. Dan juga bahkan ada lounge teman-teman, jadi teman-teman bisa pakai lounge kalau emang teman-teman bosen. Ini ada free mineral water juga, dan juga di sini ada toiletnya juga ya teman-teman. Ada banyak banget ya free mineral water, sama ada mesin wifi-nya itu ada banyak banget teman-teman. Dan juga ada informasi penerbangan via display, itu lengkap banget, dan juga ada peta dari bandara ini juga ada, jadi itu bisa teman-teman atur sendiri. Wah ini gila sih, emang China itu hidup di tahun 2050 sih ini teman-teman. Bener-bener wah, apalagi keluar ya, apalagi ke negara yang mereka tuh gila, pasti bener-bener lebih maju lagi nih. Jadi karena di sini juga ada banyak banget smoking room teman-teman, jadi teman-teman bisa coba smoking roomnya teman-teman. Tadi kan koreknya disita, oh tenang. Jadi di sini disediakan korek ya teman-teman, disediakan lighter, dan benar-benar surprise banget. Jadi cara menghidupkan rokok itu cukup unik ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat rokok dari Indonesia. Jadi cara ngidupinnya itu seperti ini ya teman-teman. Untuk rokoknya itu dimasukkan ke lubang yang sudah disediakan. Nanti juga teman-teman bisa klik ada tombol untuk menghidupkannya. Jadi hati-hati jangan sampai kena tangan ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di smoking roomnya. Ini benar-benar pertama kalinya Alex mencoba yang model seperti ini ya teman-teman. Jadi ya singkat cerita, karena Alex juga udah tadi sempat ketiduran ya, jadi Alex pakai lounge. Alex juga bakal buatin videonya lounge apa sih yang bagus di Guangzhou ini. Karena udah mendekati jam penerbangan, Alex langsung aja nih untuk cek gate Alex. Ini untuk information dari mapnya teman-teman, ini bisa teman-teman klik sendiri. Wah bener-bener modern banget teman-teman. Jadi nggak usah khawatir teman-teman tersesat meskipun ini bandaranya besar, aku takut untuk kemana-mana, enggak. Jadi
Untuk mapnya sendiri benar-benar lengkap banget di sini, jadi nggak usah khawatir takut tersesat ya teman-teman. Dan Alex ini langsung aja untuk menuju ke gate dari pesawat Alex ya. Dan karena ini menunjukkan pukul tengah hari ya teman-teman, jadi ini sekitar jam 2 pagi ya teman-teman. Jadi banyak toko yang sudah tutup, dan itu juga surprise banget untuk Alex ya. Jadi kalau teman-teman misalnya transit malam-malam di sini, hati-hati karena beberapa toko itu ada yang tutup. Misalnya teman-teman lapar itu ya, satu-satunya jalan teman-teman harus sewa lounge ya di sini untuk bisa dapat makan. Tapi nggak semua toko tutup sih, aman. Tapi ada beberapa toko ya, misalnya kalau teman-teman restoran yang mau teman-teman datengin itu tutup ya nggak bisa. Satu-satunya teman-teman harus pakai lounge. Teman-teman juga bisa mandi di lounge ya teman-teman. Ini dia aku dapat gate 148 ya teman-teman. Dan di sini juga udah ada beberapa orang yang ngantri, udah boarding ya teman-teman. Antriannya cukup panjang juga. Aku kira bakal sepi karena mereka pada ngantuk semua, ternyata pada on time semua juga nih. Sampai pesawatnya juga on time nih teman-teman. Jadi nggak ada delay ya, meskipun harganya tergolong cukup murah nih untuk pesawatnya. Jadi teman-teman bisa siapkan boarding pass teman-teman di sini. Untuk staffnya juga ramah banget teman-teman yang ngambil boarding pass itu. Jadi nggak usah khawatir ya. Cuma minusnya transit di sini tuh agak susah ya berkomunikasi dengan mereka. Mereka sih bisa-bisa aja pakai bahasa Inggris, tapi kita nih di telinga orang Indonesia aksennya agak cukup sulit untuk dimengerti, atau mungkin Alex aja yang nggak terbiasa nih. Ya kurang lebih seperti itu sih yang mau Alex bilang kalau teman-teman mau transit di sini ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke pesawatnya ya teman-teman. Jadi ya seperti biasa ekonomi kelas agak ngantri ya teman-teman. Nah di sini Alex percepat dikit ya videonya biar kita cepat langsung masuk pesawat. Tapi di sini just information ya. Jadi untuk tipe pesawatnya sama ya teman-teman seperti tadi, seperti yang udah Alex pakai dari Narita ke Guangzhou ya teman-teman. Jadi masih pakai Airbus A321 Neo ya teman-teman. Ini dia untuk penampakan bisnis kelasnya. Ya kurang lebih hampir sama seperti pesawat-pesawat domestik sih. Untuk bisnis kelasnya juga Alex lihat nggak pakai monitor entertainment itu ya teman-teman. Bisnis kelasnya aja nggak ada, apalagi ekonomi kelas. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena pengganti dari semua entertainment itu Alex bisa pakai kulineran di atas pesawat ini ya teman-teman. Seperti yang udah Alex makan dari meal yang udah Alex dapatkan dari pada saat penerbangan dari Narita ke Guangzhou ini, benar-benar memuaskan banget. Alex bisa dapat bir, Alex juga bisa dapat wine dalam sekaligus ya teman-teman, dalam waktu yang bersamaan. Itu benar-benar oke banget. Dan untuk pesawatnya sendiri juga ini benar-benar udah cukup ramai ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat. Dan di sini Alex nggak dapat priority boarding karena ya udah cukup telat juga untuk boardingnya. Jadi kita masuk dan kebetulan Alex nggak berkunjung ke toilet karena tipe pesawatnya sama ya. Tapi biasanya kalau maskapainya sama, tipe pesawatnya sama, harusnya nggak ada bedanya sih kalau dari segi toiletnya teman-teman. Jadi ini benar-benar cukup ramai banget. Pada saat dari Narita ke Guangzhou itu benar-benar hoki banget ya. Jadi seat di tengah itu, Alex kan window seat tadi, dan seat di tengah itu kosong, nggak ada siapa ya teman-teman. Jadi itu benar-benar hoki banget ya dari Alex ya. Tapi di sini kira-kira ada orang nggak ya di tengah? Kalau nggak ada orang sih bisa tiduran, bisa pakai 2 kursi. Tapi kalau ada orang ya nggak bisa. Ini kita langsung aja masuk di sini ya teman-teman. Cukup panjang juga ya.
Dan ini dia singkat cerita untuk seatnya. Untuk jarak kaki sama kursinya kurang lebih sama ya teman-teman, karena tipe pesawat juga sama, lokasi dari chargernya juga sama ya teman-teman. Tapi cuaca di luar sana sepertinya cerah, dan seperti biasa ya Airbus A321 Neo. Dan ini untuk kursinya seperti biasa bisa dinaik turunkan. Nah, ini ada beberapa buku dari mereka ya teman-teman, jadi cukup luas sih. Alex juga taruh tas di kanan ini masih oke lah untuk kaki Alex. Sebenarnya minusnya di sini cuma itu aja ya teman-teman, cuma nggak ada monitornya aja. Tapi kalau masalah kenyamanan sih cukup oke ya. Ini jam menunjukkan pukul 1:47 dan ini udah benar-benar lebih awal banget ya teman-teman boardingnya ya. Jadi ini udah pushback ya teman-teman, jadi ini benar-benar tepat waktu banget, bahkan lebih cepat ya teman-teman. Tapi oke lah, lebih cepat berangkat, lebih cepat tiba. Dan untungnya ya teman-teman, cuacanya benar-benar cerah banget, jadi beruntung banget nih Alex nggak digoncang lagi di atas ya. Jadi itu benar-benar wah banget sih, udah nggak diguncang di atas. Ini dia pesawatnya udah take off ya teman-teman, benar-benar cerah banget malam hari ini. Dan ini dia untuk mealnya ya teman-teman, sekali lagi karena Alex udah benar-benar ngantuk banget di sini ya, jadi Alex ambil dikit aja. Jadi di luar sana cerah. Ini Alex ambil untuk minumannya itu Alex ambil pilih jus teman-teman. Dan di sini juga ada beberapa buah-buahan ya teman-teman, ada sayur dan buah-buahan yang diberikan, ada pisang juga Alex dikasih ya, biar pernah nyoba sih sekali pisang dari China itu kayak gimana sih. Untuk nasinya tuh Alex pilih yang chicken teman-teman, seperti biasa chicken, karena emang ada satu pilihan aja sih waktu di flight ini, cuma ada chicken aja karena untuk fishnya habis. Wah ini bukanya agak susah ya. Nah jadi ini dia waktu udah terbuka ya teman-teman, cukup beda sama flight dari Narita ke Guangzhou, tapi oke lah. Alex ngerasa untuk ayamnya itu agak untuk sambalnya itu agak kurang ya teman-teman. Tapi untuk daging ayamnya oke sih, nggak keras ya, bener-bener nyaman banget digigit, nggak bikin sakit gigi ya teman-teman. Ini dia untuk perlengkapan makanannya benar-benar lengkap banget, seperti biasa ada roti juga ya teman-teman. Jadi ini jam menunjukkan pukul 7:04 ya teman-teman. Aku udah landing di Denpasar Airport. Sebenarnya landing itu di scheduling sih di jam 7:40, tapi ini jam 7:04 udah tiba ya, benar-benar wah lebih awal banget nih. Tapi ke efek karena boardingnya juga terlalu cepet sih tadi pagi ya teman-teman. Dan juga mungkin pesawatnya ngebut di atas ya teman-teman, jadi lebih cepat untuk tiba ya teman-teman. Jadi ini dia, selamat datang di Indonesia dan welcome to Bali, the last paradise in the world. Jadi ini kita langsung aja keluar dari pesawatnya. Jujur tadi agak lama sih nunggunya karena pesawatnya juga penuh teman-teman, jadi ya cukup kita sabar aja di sini ya teman-teman. Dan ini dia, kita bisa ngerasa lagi vibe-nya Indonesia teman-teman, panas teriknya matahari di sini ya teman-teman. Kita bisa dapatkan kembali di sini ya, selamat datang kembali. Tapi ini benar-benar penerbangan yang benar-benar nyaman banget ya teman-teman, meskipun Alex gagal masuk ke Guangzhou, tapi nggak apa-apa lah karena pesawatnya udah ngasih semuanya ke Alex. Itu benar-benar nyaman banget buat Alex. Dan buat Alex gimana ya, di pesawat kan biasanya nggak bisa tidur karena sempit, tapi ini Alex tumben banget bisa tidur di pesawat karena ya ruang kaki yang cukup lega juga sih. Dan di sini yang teman-teman harus ikuti adalah teman-teman langsung aja ke arrival ya teman-teman, atau ke kedatangan. Yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah teman-teman harus ke imigrasi dulu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman orang Indonesia, teman-teman bisa banget pakai auto gate di sini ya teman-teman, biar nggak ngantri panjang. Nanti teman-teman bisa scan aja paspor teman-teman terlebih dahulu. Jadi siapkan paspor.
Dan kalau sudah scan paspor, teman-teman akan di scan wajahnya. Ini nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh pakai topi ya teman-teman, nggak boleh pakai masker. Jadi semua wajah harus terlihat jelas ya teman-teman. Jadi kalau sudah melewati imigrasi seperti ini, step selanjutnya yang harus teman-teman ikuti adalah ya tentu aja teman-teman harus ambil bagasi ya teman-teman. Jadi ini dia bagasi aku di belt nomor 3. Teman-teman bisa sesuaikan sama nomor penerbangan ya teman-teman. Nah, jadi just in case nih Alex mau ngasih tips ke teman-teman. Jadi di sini bagasi Alex itu rusak ya teman-teman. Ya bukan rusak di atas 50% sih, tapi ada beberapa yang hancur di bawah-bawahnya, mungkin karena pada saat pemindahan barang atau mungkin di atas pesawat ya. Jadi kalau teman-teman ada kerusakan bagasi, itu tuh bisa teman-teman klaim. Teman-teman bisa langsung aja menuju ke counter terdekat ya teman-teman. Jadi teman-teman jelaskan aja ini bagasinya rusak. Nanti teman-teman bisa saja dapat kompensasi. Sekali lagi bisa saja ya. Nanti teman-teman bisa sebut langsung harganya, harga dari kopernya, dan teman-teman bisa saja langsung dapat kompensasi. Jadi seperti itu. Tergantung juga dari persetujuan dari mereka ya teman-teman. Jadi itu dia tips yang dapat Alex sampaikan kepada teman-teman pada kali ini ya teman-teman. Jadi itu dia videonya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan seputar transit atau seputar pesawat juga bisa banget ketik di kolom komentar. Nanti Alex akan jawab satu persatu. Oke, itu dia. See you in next video. Bye bye.